السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, pasti tidak lepas dari cerita seorang manusia yang sangat luar biasa. Seorang manusia yang Allah Azza wa Jalla telah mengambil manusia ini menjadi kesayangannya. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita hidup yang sangat luar biasa dari seorang manusia ini. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-125, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah mengambil, Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya, sebagai kesayangannya. Hanya dua makhluk di jagat raya ini yang mendapatkan gelar ini, ikhwan. Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Azza wa Jalla sampai menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah Ibrahim yang lurus, yang condong kepada tauhid. Dan dia Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan diri kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti millah Ibrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-95, "Qul sadaqallah." Katakanlah maha benar Allah Azza wa Jalla. "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Maka kalian semua ikutilah millah Ibrahim yang lurus, yang condong kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Bayangkan ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan tentang apa maksud millah Ibrahim. Beliau menyebutkan muqbilan 'ala Allah, mu'ridan 'amma siwah. Yang dimaksud millah Ibrahim adalah menuju kepada Allah Azza wa Jalla dan berpaling dari selain Allah.
Nabi Ibrahim hanya tertuju kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Qa'iman bitauhid, yang tegak dengan tauhid. Tarikan lisyirki wat tandid, dan beliau meninggalkan millah Ibrahim, meninggalkan sesembahan selain Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan tandingan-tandingan selain Allah tabaraka wa taala. Yakni millah Ibrahim, ideologi, pemahaman, keyakinan, akidah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itulah Islam sendiri, ikhwan. Sebagian ulama mengatakan millah Ibrahim, sikap dan cara Nabi Ibrahim di dalam beragama. Sikap dan cara Nabi Ibrahim dalam beragama. Bagaimana sikap dan cara Nabi Ibrahim dalam beragama? Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim? Bagaimana ideologi, pemahaman Nabi Ibrahim alaihissalam? Dari sekian banyak kisah, ikhwan, ada dua kisah yang pada saat khutbah ini insyaallah kita akan sebutkan. Kisah yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan seorang anak, dan itu tidak kunjung datang puluhan tahun lamanya, sampai akhirnya Allah azza wa jalla berikan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Tapi ujian datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meninggalkan anak tercintanya dan istri tercintanya biwadin ghairi dzi zar', pada tempat yang tidak ada apa-apa, enggak ada kehidupan, enggak ada air, enggak ada apa. Bayangkan. Tapi Nabi Ibrahim hanya mengatakan dua kata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Lihat bagaimana ketundukan, keimanan, keyakinan, husnudzan, berbaik sangkanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang sangat tandus tersebut, beliau tidak berbicara apa-apa. Beliau berbalik dan berjalan. Maka Hajar memanggil-manggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim hanya diam. Manusia yang Nabi Ibrahim keluar pada saat itu, dia enggak kuat pada hakikatnya, tapi dia hanya berjalan karena ini perintah Allah tabaraka wa taala. Barulah faham Hajar, oh ini perintah Allah. Maka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah azza wa jalla yang menyuruhmu ini wahai Ibrahim? Maka Ibrahim hanya terdiam sambil mengangguk, menunjukkan berarti ini perintah Allah. Apa kata istri yang salihah ini, ikhwan? Idzan la tudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergi wahai Ibrahim, silahkan. Allahu akbar. Lihat bagaimana keluarga yang sangat luar biasa, ikhwan. Suami yang saleh, istri yang salihah. Apa yang terjadi? Allah azza wa jalla telah berikan hikmahnya. Nabi Ismail alaihissalam yang menangis luar biasa sehingga malaikat Jibril mengepakkan sayapnya sehingga keluarlah air yang sampai sekarang kita minum, air Zam-Zam. Dan adalah syariat sa'i antara Safa dan Marwah. Hikmah Allah pasti berjalan di situ. Dan ini kewajiban seorang muslim dan muslimah, ikhwan. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bukan suudzan kepada Rabbul Alamin, bukan buruk sangka kepada Allah. Ketika Allah berikan ujian, cobaan kepada kita, seakan-akan dunia sempit mau hancur luar biasa sehingga kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kalla, ini bukan sifat orang yang beriman. Pantaslah Allah azza wa jalla menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millah Ibrahim, dan kita sebagai umatnya pun diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Cerita yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pulang kemudian mendapatkan Ismail sudah besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, mendapatkan Nabi Ibrahim sudah beranjak dewasa, remaja. Maka datang ujian selanjutnya. Allah azza wa jalla menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak tercintanya. Allahu akbar. Kalau ini diperintahkan kepada kita, mungkin kita enggak sanggup. Bahkan kita insyaallah enggak sanggup, ya ikhwan. Tapi ini diperintahkan kepada Khalilur Rahman, kekasihnya Allah tabaraka wa taala. Yang kekasih ini pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati, ya Allah. Ibrahim hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Lihat bagaimana cara beragama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ikhwan. Sehingga apa yang terjadi? Allah berikan hikmah besar. Setiap tahunnya kaum muslimin sampai
detik ini merayakan Idul Adha, Idul Qurban, menyembelih hewan ternak yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hikmah Allah berjalan pada setiap takdirnya, ikhwan. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah harusnya seorang muslim dan muslimah, ikhwan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus menjadi cinta tertinggi dalam hidupnya, ikhwan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dikalahkan dengan cinta-cinta selainnya. Lihat dari kita, ikhwan, bagaimana iman kita kepada Allah dan Rasul kita, bagaimana keyakinan kita menyambut seruan Allah dan Rasulnya, bagaimana ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kita kepada Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyuruh diri kita untuk memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Apakah kita mengatakan sami'na wa ata'na, atau seperti orang-orang Yahudi mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai? Na'udzubillah. Pelajaran yang luar biasa banyak dan besarnya dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pantaslah Allah Azza wa Jalla mengambil Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Khalilur Rahman, ikhwan, menjadi kekasihnya Allah Azza wa Jalla, menjadi kesayangan. Dan ikhwani wa khatifiddin rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya harus menjadi cinta yang tertinggi dalam kehidupan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-24, Qul, katakan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridai, kalian cintai. 8 hal ini semuanya duniawi, ikhwan. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi, daripada Allah, wa rasulihi, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabili, dan juga jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. 3 ini adalah ukhrawi, ikhwan. Ketika kita lebih mencintai 8 hal yang itu semua duniawi daripada 3 hal yang ini semua ukhrawi, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla mendatangkan keputusannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'adzabih, maka tunggulah sampai Allah memberikan azabnya kepada kalian. Allahu Akbar. Ketika hati kita, diri kita lebih mencintai duniawi ketimbang ukhrawi, maka siap-siaplah ikhwan, fantadhiris sa'ah, akan datangnya siksa dan azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang satu merelakan anak yang sangat beliau cintai, dan yang satu merelakan dirinya untuk menyembahkan, untuk mempersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, itu anaknya Ismail alaihissalam. Anaknya hanya mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu, mudah-mudahan engkau akan dapati aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Benarlah Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bayangkan ikhwan, bukan waktunya dia korbankan, bukan hartanya dia korbankan, bukan apapun yang dia korbankan, tapi dirinya yang paling dia cintai dalam kehidupannya untuk dapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan, mana yang lebih kita cintai, dunia atau akhirat? Perintah Allah dan Rasulnya, atau ternyata hawa nafsu buruk kita yang selalu mengarahkan kepada keburukan? Syariat ibadah kurban, di antara hikmahnya adalah agar manusia dapat menyembelih hawa nafsu buruk yang ada dalam dirinya, ikhwan. Agar manusia dapat menyembelih keburukan-keburukan, di antaranya kebakhilan, rasa pelit dalam dirinya. Ini salah satu hikmah dari sekian banyak hikmah dari syariat ibadah kurban.
Bukan hanya kita kurbankan setiap tahun harta yang kita keluarkan setelah itu selesai. Bukan hanya itu. Coba lihat bagaimana hikmah yang Allah berikan kepada diri kita, agar manusia jauh lebih mencintai perintah Allah dan Rasulnya daripada duniawi ini, ikhwan, yang fana, yang hijau. Dan itulah syariat ibadah kurban, ikhwan. Dan itulah kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat luar biasa. Maka pantaslah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim, cara beragama, sikap beragama Nabi Ibrahim dalam beragama. Maka mudah-mudahan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti millah Ibrahim, yang bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam keberkahan dan kenikmatan dalam kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.